bercacat, tak bernoda. Refleksi pagi 2306. Sikap apa yang harus ada pada orang percaya dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Dengar nasihat Rasul Petrus di 2 Petrus 3 ayat 14-15a. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudara, dalam menantikan kedatangan Kristus, orang percaya harus berusaha untuk hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan sesuai dengan pola hidup baru umat tebusan. Kalaupun masih jatuh bangun, ada kesempatan yang dianugerahkan Tuhan untuk bertobat. Saudara-saudara, karena kedatangan Kristus yang kedua kali itu memang sudah pasti terjadi, maka setiap orang percaya haruslah mawas diri untuk menata kehidupannya kembali. Kita haruslah belajar menjadi makin tak bercacat dan tak bernoda di mata Tuhan, bukan karena kita tidak pernah berbuat dosa, tetapi karena kita melandaskan kehidupan kita pada pengampunan Kristus melalui pertobatan setiap hari. Sikap seperti inilah yang harus menjadi ciri-ciri kita sebagai orang percaya. Bila kehidupan kita masih diwarnai oleh segala bentuk kejahatan, maka kehidupan seperti itu tidaklah selaras dengan pola hidup baru di langit dan bumi yang baru kelak. Karena itu, marilah kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Memahami dalam tuntunan roh. Refleksi pagi 2307. Bagaimana pandangan Rasul Petrus tentang tulisan Rasul Paulus? Mari lihat 2 Petrus 3 ayat 15b sampai 16. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara-saudara, tulisan Rasul Paulus memang sering tidak dipahami dan diputarbalikkan oleh mereka yang tidak teguh imannya. Saudara-saudara, setiap orang percaya pasti menyadari bahwa mendalami tulisan-tulisan di Alkitab secara umum tentu tidaklah mudah. Secara khusus terkait dengan tulisan Rasul Paulus, Rasul Petrus menyadari bahwa ada bagian-bagian tulisan Rasul Paulus yang sukar dipahami, sehingga ada orang yang tidak teguh imannya yang kemudian memutarbalikannya. Oleh karena itulah diperlukan ketekunan dalam menggalinya. Di dalam pertolongan Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan. Yang penting adalah orang percaya harus mau membuka hati untuk belajar dengan tekun dan kemudian menaatinya. Marilah kita membuka hati kita untuk memahami firman di dalam tuntunan roh.
Belajar kritis. Refleksi pagi 2308. Memahami tulisan di Alkitab seperti surat-surat Paulus tentu tidaklah mudah. Apa yang harus diwaspadai oleh orang percaya dalam mendalami tulisan di Alkitab? Dengar nasihat di 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara-saudara, ajaran dari guru-guru palsu memang menyesatkan orang. Umat Tuhan haruslah mempunyai pegangan yang teguh, sehingga jemaat tidak mudah terombang-ambing dalam rupa-rupa ajaran sesat. Kalau ajarannya sehat, niscaya jemaat akan kuat. Saudara-saudara, waspada terhadap guru-guru palsu dan penyesat iman adalah sikap yang penting untuk keberlangsungan umat Tuhan. Untuk menangkal ajaran yang menyesatkan itu, umat Tuhan harus mempunyai pegangan yang teguh untuk mau belajar secara kritis dan tidak sekedar menelan mentah-mentah semua yang diajarkan. Sikap kritis dalam belajar Alkitab diperlukan untuk memastikan apakah suatu ajaran itu memang berdasarkan Alkitab atau tidak. Inilah yang dilakukan oleh jemaat Berea di Kisah 17 ayat 11. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mari belajar kritis. Bangun umat lebih kuat. Refleksi pagi 2309. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam mewaspadai ajaran-ajaran sesat? Rasul Petrus memberikan nasihatnya di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terus bertumbuh dalam Tuhan merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh umat Tuhan untuk menangkal ajaran sesat. Di dalam pertumbuhan iman yang sehat, pasti akan berkembang daya tolak terhadap ajaran sesat yang dibawa guru-guru palsu. Disinilah pentingnya peran persekutuan orang percaya yang bertumbuh bersama bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, bertumbuh dalam iman yang sehat haruslah diupayakan oleh persekutuan orang percaya, yaitu kita semua. Tanpa pertumbuhan iman, pastilah kita akan selalu terombang-ambing oleh berbagai ajaran palsu yang mungkin ada di dalam jemaat Tuhan, yang antara lain bisa menyusup masuk melalui dunia maya. Sikap mau belajar Alkitab secara terbuka dan kritis menjadi penting. Kita memang harus bersama-sama mengupayakannya. Di dalam persekutuan yang kondusif untuk pertumbuhan iman seperti inilah, orang percaya akan bertumbuh kuat dan sehat. Karena itu, marilah kita bangun umat Tuhan di atas dasar ajaran yang sehat. Kiranya kita semua boleh dipakai Tuhan untuk membangun umat lebih kuat.